warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lucy Pratiwi. Saya adalah salah satu peserta pelatihan Pekerti Banten 2020. Di sini saya akan sedikit membahas lagi dari teori yang disampaikan oleh panitia tadi, yaitu Dr. Syihabuddin MSI. Di mana teori ini adalah teori belajar dan motivasi belajar yang disampaikan dalam workshop pelatihan keterampilan dasar teknik instruksional atau pelatihan pekerti bagi dosen perguruan tinggi. Saya akan sedikit mengulang lagi teori beliau, di mana tadi beliau sudah menyampaikan bahwa teori belajar ini menurut ahli aliran psikologi dibagi menjadi 5 aliran. Kita akan bahas satu persatu, di mana aliran yang pertama adalah aliran mazhab tingkah laku, yaitu menekankan pada hasil dari proses belajar. Nah, di mana kita sebagai dosen harus mampu mengubah aktivitas perilaku individu dengan memberikan stimulus. Stimulus itu yaitu memberikan masukan. Nah, kita sebagai dosen ini diharuskan memberikan masukan-masukan apa? Tentunya mahasiswa ini harus kita pahami dulu, karena kita tidak bisa menyampaikan stimulus yang sama terhadap semua mahasiswa. Tentunya kita harus mengenali karakter mahasiswa satu persatu. Di sana kita akan mampu memberikan stimulus yang berbeda juga tergantung dari kebutuhan mahasiswa. Yang kedua, ada aliran mazhab kognitif. Ini menekankan proses belajar. Kalau proses belajar ini, apalagi dengan keadaan pandemi sekarang, tentunya proses belajar mengajar kita berubah. Yang tadinya kita offline atau kita bisa tatap muka dengan mahasiswa, proses sekarang diberikan secara online, yaitu kita memberikan materi secara daring. Kita sering menggunakan yang pertama aplikasi Zoom, aplikasi Google Classroom, ataupun aplikasi yang lainnya. Tentunya itu adalah aplikasi penunjang kita untuk memberikan materi-materi secara offline. Proses belajarnya tentu sangat tidak mudah dengan adanya pandemi ini. Tentunya ada beberapa kendala dalam proses belajar ini. Kita juga tidak bisa melihat dari kendala saja. Tentunya ada positif negatifnya. Positifnya mungkin mahasiswa bisa mengirit ongkos ke kampus. Juga mahasiswa bisa lebih mandiri lagi mencari teori-teori atau sumber-sumber selain dari teori yang disampaikan dosen. Dan juga negatifnya tentu ada juga. Yang pertama adalah jaringan. Jaringan itu tidak semuanya bagus, apalagi mohon maaf yang di daerah-daerah. Yang kedua adalah borosnya pembelian kuota. Nah, ini harus menjadi bahan pertimbangan para dosen dengan tidak mengurangi bagaimana tadi aliran mazhab kognitif, yaitu proses belajarnya. Gimana caranya? Dengan proses belajar yang disampaikan walaupun sedang pandemi ini, tetapi tidak mengurangi dengan keefektifan yang diberikan. Ketiga, ada aliran mazhab humanistik, yaitu menekankan isi apa sih yang dipelajari. Kita sebagai dosen tentunya harus memberikan teori-teori yang secara tepat. Tentunya kita berpegangan terhadap RPS. Kenapa RPS? Tentu wajib dibuatkan sebelum kita mengajar, karena itu adalah patokan di mana kita akan memberikan materi di kelas itu berdasarkan RPS yang sudah kita rancang sebelumnya. Nah, RPS ini tentunya dibuat berdasarkan kurikulum. Jadi sebelum kita mengajar, kita harus juga mampu membuat RPS-nya. Di mana RPS-nya itu harus tahu dulu dari capaian pembelajaran lulusannya, capaian pembelajaran mata kuliahnya, sub CPMK-nya juga. Baru di sanalah kita membuat RPS dan bisa menyampaikan teori-teori apa saja yang akan kita sampaikan kepada mahasiswa. Baik, di sini kita akan lanjutkan tentang aliran mazhab konstruktivistik. Dan juga ada yang kelima, yaitu aliran mazhab sibernetik, yaitu menekankan pada sistem informasi yang dipelajari.
Nah, informasi yang dipelajari ini tentunya dengan uh, banyaknya teknologi, banyaknya sumber-sumber, banyaknya sekarang jurnal-jurnal, sistem informasi sudah semakin luas, makanya sumber-sumber yang kita dapatkan harus yang evidence based, yaitu yang terbaru. Nah, itulah tadi sudah kita bahas 5 aliran teori belajar menurut ahli aliran psikologi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi ibu-ibu dosen dan bapak-bapak dosen yang lainnya. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.